Biar nggak panjenengan yang cebok-cebok terus Pak Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersyukur Pak kemarin Menko Pangan gercep turun sama Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat langsung sidak, langsung ngeruntuhin bangunan-bangunannya, jadi viral, jadi bisa introspeksi ke teman-teman PTPN. Saya juga menghormati Pak Gani yang menyampaikan secara terbuka permasalahan yang ada di tubuh internal PTPN. Di sini PTPN 8 kasusnya yang sekarang udah menjadi regional 2 PTPN 1. Dan mohon izin pimpinan, anggota dan juga seluruh jajaran direksi PTPN, mau sampai kapan Pak Gani nyebokin kelakuan anak buahnya Bapak? Cebok-cebok mulu Bapak ini. Saya masih ingat kejadian di Jawa Timur waktu itu kunjungan kerja reses. Saya masih ingat Pak, dengan PTPN 10 kalau nggak salah itu Pak, 10. Saya berusaha menjembatanin supaya mereka tidak ada konflik sosial. Manajer pabrik Pak ya, atau dirutnya itu. Dirutnya nggak datang Pak. Jadi kelakuan-kelakuan feodal seperti ini saya rasa masih ada di tubuh PTPN Pak. Makanya saya tanya, mau sampai kapan jenengan cebok-cebok kelakuan anak buah panjenengan seperti ini? Itu kenapa tadi selalu menyampaikan kepada panjenengan, Pak berarti seperti ini PTPN 8 ruwet, dan panjenengan menyampaikan ruwet. Ruwet itu bahasa Indonesianya fraud, nggak jelas GJ. Nah, kemudian berkaitan dengan yang ramai di Bogor, di Kabupaten Bogor, di kawasan Puncak, Gunung Mas. Ya kita berduka juga Pak atas musibah yang terjadi, banjir sebegitu hebatnya, ada bayi yang meninggal, infrastruktur rusak, potensi kerugian besar, salah satu penyebabnya adalah alih guna lahan yang dimiliki oleh PTPN 8 sekarang menjadi regional 2 PTPN 1. Dari sini kita belajar Pak, gampang no. Saya nggak yakin, jenengan Pak siapa namanya? Pak Teddy, jenengan sebagai direktur PTPN 1, supporting co, selain gula dan minyak sawit. Pak saya nggak yakin teh nggak laku Pak. Saya nggak yakin kopi nggak laku. Saya nggak yakin karet nggak laku Pak. Jenengan tuh cari gampang. Sebelum panjenengan tuh cari gampang kerjanya. Dialih fungsikan. Kemudian dengan oh ini perteknya dari Kabupaten Bogor, oke lah mungkin di sini Kabupaten Bogor, PMK Bogor terindikasi juga terlibat terkait sengkarut alih guna lahan ini. Tetapi PTPN sebagai pemilik HGU perkebunan pengennya gampang. Oh produknya komoditinya nggak laku, nggak percaya saya Pak. Gampang alih fungsi. Koefisien wilayah terbangun. Kemudian izin lingkungan sudah. Pak jangan lupa Pak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 pasal 44 itu dijelaskan juga ada aturannya, integrasi perkebunan dan kemudian diversifikasi, dan diversifikasi perkebunannya itu prioritasnya agrowisata loh Pak. Bukan kemudian bangun perumahan, bangun Jurassic Park atau apa itu. Bukan itu. Ini ambil gampangnya saja. Ini saya rasa kuncinya di PTPN 8 kemarin, di kepengurusan panjenengan, maaf, di kepengurusan sebelum panjenengan menjabat Pak tadi. Nggak tahu siapa itu direkturnya PTPN 8 itu. Publis saja di media sosial atau di medianya PTPN Pak. Biar nggak panjenengan yang cebok-cebok terus Pak Gani. Saya sebutkan Pak ya. Jaswita Lestari Jaya kolaps dengan Laksmana Jaya Tunggal. Mereka rencana bikin Hibis Park. Awalnya itu 15,46 hektar.
disetujui sama PT PN 8 16/9/2022. Dilakukan adendum jadi 21 hektar lebih di tanggal 23 bulan 11 tahun 2023. Perteknya udah tembus, izin lingkungannya Pemkab ini itu udah tembus. Ini kan ambil gampang ya Pak. Kalau bisa ngelola komoditi utamanya, kalau bisa memang meresapi PT PN Perkebunan Negara, bukan jualan lahan HGU negara, nggak mungkin Pak kepikiran Pak. Itu kenapa saya selalu vokal dengan panjenengan, bukan saya ada sentimen sama panjenengan, enggak Pak. Orang bukunya bagus di bawah kepemimpinan panjenengan, Datu EBITDA dari 19 kali jadi 3 kali sekarang. Tapi kelakuan-kelakuan yang pingin cari gampangnya, kelakuan-kelakuan yang masih ada feodalnya, ini ternyata masih ada Pak, nyuwun sewu Pak. Kalau kemarin yang kejadian di Surabaya itu mungkin korbannya lingkungan sekitar dapil saya, karena direndahkan sama direksinya PT PN 10, si Pak Tuhu itu, ini korbannya banyak Pak, dari alih fungsi lahan. Yang ada di PT PN 8 dulunya, sekarang regional 2 PT PN 1. Monggo Pak, dicek, dimitigasi. Dan yang kemudian, ini perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat, kepada publik. Ini juga banyak oknum yang nebeng di lahan panjenengan yang menyebabkan terjadinya berkurangnya resapan air. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Itu sampaikan juga Pak. Jadi saya minta Pak Gani, satu, cek di semua wilayah panjenengan. Pak, fokusnya PT PN Pak, bukan jualan lahan Pak. Oke, optimalisasi aset kemudian disewakan, tapi jangan kemudian mencolotnya kejauhan Pak. Kemudian yang kedua, disampaikan saja kepada publik Pak. Kira-kira kemarin oknum-oknum yang terlibat itu siapa? Dan yang ketiga, di sini dijelasin ada okupasi sekitar 500 hektar yang itu dikuasai oleh oknum. Sampaikan aja kepada publik Pak. Oknumnya oknum seperti bagaimana Pak? Enggak usah, kalau udah urusan kayak gini enggak usah ada ngaleng-ngaleng Pak. Enggak usah ada yang ditutup-tutupi, sampaikan aja. Karena insya Allah kalau semangatnya panjenengan untuk menertibkan, ya komisinya bersama dengan panjenengan. Tetapi dipastikan dulu rohnya PT PN Perkebunan Negara, bukan jualan lahan HGU Perkebunan Negara Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.